Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, untuk kita boleh kembali lagi beribadah, menaikkan segala pujian syukur kita kepada Tuhan, dan doa-doa kita, harapan kita kepada Tuhan. Dan kita bersyukur hari ini juga Tuhan berikan kesempatan kepada kita semua untuk boleh kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa, mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan berkenan menolong kita semua, sehingga firman Tuhan yang kita dengar boleh memberkati kita dan boleh memberikan kepada kita sekalian kekuatan iman, membangkitkan semangat kita, membangkitkan keyakinan kita, untuk kita semakin berserah, bersandar, dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kesempatan yang baik. Pada hari ini kami boleh kembali lagi menaikkan syukur kami kepada Tuhan, melalui setiap pujian, penyembahan, kesaksian kami. Kami rindu setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, setiap doa-doa kami, semuanya boleh Tuhan terima sebagai suatu pujian, penyembahan yang berbau harum dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga pada saat ini ketika kami bersama-sama akan kembali diisi oleh firman Tuhan, kami boleh benar-benar memiliki hati yang siap, hati yang seperti tanah yang subur, sehingga setiap benih firman Tuhan boleh tertanam baik di dalam setiap hati kami, boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan buah kami boleh menjadi buah yang masak, buah yang boleh dinikmati oleh banyak orang, sehingga kami boleh menjadi kesaksian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pimpin kami semua ya Tuhan, tuntun setiap kami semua, supaya firman-Mu tidak hanya sekadar kami dengarkan, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu terbatas adanya untuk menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu mohon supaya Roh Kudus, Roh Allah yang menguasai hati, pikiran, perkataan hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kadangkala di dalam persoalan kita, di dalam masalah kita, di dalam kesedihan-kesedihan kita, kita sering berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Ketika di sekitar kita mungkin meninggalkan kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Tuhan selalu ada bersama kita, dan Tuhan akan senantiasa menolong Bapak Ibu Saudara semua di dalam duka cita kita, di dalam setiap persoalan-persoalan kita, di dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Tuhan akan senantiasa menolong kita semua. Dia akan senantiasa beserta dengan kita, memberikan kepada kita semua jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan, memberikan kepada kita semua kekuatan dari setiap kelemahan-kelemahan kita, memberikan kepada kita semua penghiburan dari setiap duka cita yang saat ini kita hadapi. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saat ini saya akan mengajak kita semua membuka Alkitab kita yang terambil bersama-sama di dalam Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat yang ke-45 sampai dengan yang ke-50.
Matius 27 ayat yang ke-45 sampai dengan yang ke-50. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Amin, firman Tuhan. Kalau kita melihat kata Eli, Eli, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, adalah sebuah pernyataan atau perkataan Yesus di atas salib, di mana Yesus berseru kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali perkataan ini menjadi sebuah senjata bagi orang-orang yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita, orang-orang yang beriman lain daripada kita. Mereka sering menyerang kekristenan dengan perkataan ini. Apalagi bagi orang-orang Kristen yang notabene mereka tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, sehingga mereka dapat dengan mudah disesatkan. Sehingga mereka mengklaim bahwa mereka telah berhasil untuk apa? Untuk membuat orang Kristen tersebut berpindah keyakinan, memilih keyakinan mereka. Mereka mengatakan bahwa ketika Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, kalau kita membaca dalam Injil Markus dikatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mereka mengatakan bahwa jika kemudian Yesus ditinggalkan oleh Bapa, jika Yesus ditinggalkan oleh Bapa, berarti Yesus itu bukan Tuhan, karena Yesus ditinggalkan oleh Tuhan. Atau jika kemudian Yesus terpaksa harus mati, berarti Tuhan pun ikut mati. Dan mereka mengklaim bahwa pernyataan ini atau perkataan Yesus di atas kayu salib yang berseru Eli, Eli, lama sabachthani, yang merupakan ungkapan dalam bahasa Aram, ini menjadi sebuah hal yang bisa digunakan untuk menyerang kekristenan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata ini memiliki sebuah makna yang luar biasa. Jika kita memaknainya hanya sebatas kita membaca sepintas lalu, maka kita akan memiliki pemahaman yang dangkal yang kemudian membuat kita pun akan berpaling dari Tuhan. Karena kita hanya akan menganggap bahwa Tuhan Yesus bukan benar-benar Allah. Karena kalau dia adalah Allah, mengapa dia harus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau Yesus adalah Allah, dia harus bersatu dengan Allah. Tetapi faktanya di sini Allah meninggalkan dia. Oleh karena itu kita perlu memiliki sebuah pemahaman yang benar dari ayat ini. Bahkan ketika kita memiliki pemahaman yang benar dari ayat ini, saudara akan mengerti, saudara akan mengenal tentang betapa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan bahkan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Puji nama Tuhan. Nah, kira-kira apa maksud dari pernyataan Yesus ini? Apakah Yesus ketika dia mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani, Yesus sedang ingin berekspresi saja? Seperti halnya dengan saudara dan saya ketika mengalami kekecewaan, ketika kita mengalami
hal yang menyedihkan, lantas kita kemudian berteriak sekuat tenaga, atau kemudian kita menangis, atau untuk beberapa orang kemudian mereka menuju pantai dan berteriak sekuat-kuatnya di pantai, atau mereka ke hutan, kemudian mereka berteriak sekuat tenaga di hutan. Atau kita seperti pemain sepak bola yang kemudian setelah menggiring bola dengan begitu bersusah payah, ketika dia sampai di gawang dan ketika dia tendang dan bolanya meleset tidak masuk gawang, kemudian dia berteriak sekuat tenaga. Apakah Yesus hanya berekspresi semata ketika dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani? Tentunya tidak. Atau mungkin Yesus hanya sekedar kecewa dengan Bapaknya karena dia telah melakukan apa yang menjadi tugasnya. Tetapi kemudian ketika Yesus di atas kayu salib, Tuhan atau Bapaknya meninggalkan dia. Sehingga pernyataan Eli, Eli lama sabachthani adalah ungkapan kekecewaan Yesus kepada Sang Bapa? Jawabannya tentunya tidak. Yesus tidak sedang kecewa dengan Bapaknya. Atau kalau mungkin Yesus tidak kecewa, apakah Yesus berseru Eli, Eli lama sabachthani? Bahwa Yesus hanya sedang ingin mengulang apa yang dia kutip, yang dia tahu di dalam Mazmur 22. Yang menyebutkan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebuah nyanyian daripada Raja Daud kepada Tuhan. Apakah Yesus hanya sekadar ingin mengulang itu? Tentunya tidak. Ketika maksud yang saya sampaikan tadi, semuanya salah. Dan bukan itu tujuan Yesus berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Karena ucapan ini harus dimengerti dengan benar, yaitu dengan terang ajaran firman Allah, sesuai dengan konteks di dalam perjanjian baru, mengenai pendamaian antara Allah dan manusia. Tentang pendamaian. Dalam hal ini Yesus menyamakan dirinya dengan manusia yang berdosa dan menanggung derita terpisah dari Allah. Saudara bisa bandingkan itu di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 dan 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Di dalam hal ini Yesus menyamakan dirinya seperti orang yang berdosa. Dia menanggung dosa saudara dan saya. Kemudian dia merasa tidak layak di hadapan Allah dan Allah meninggalkan dia. Di dalam hal ini, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah Yesus benar-benar terpisah dari Allah? Jika ya, berarti Yesus bukan Allah, seperti yang saya singgung di awal tadi, karena ia terpisah dari Allah. Jika tidak, berarti dia pun juga bukan Allah. Karena apakah benar ayat ini kemudian memberikan dukungan kepada teori tentang Allah mati? Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk memaknainya, kita harus belajar tentang apa yang secara sederhana bisa kita sebut sebagai realitas. Realitas itu terdiri dari dua hal, yaitu hal yang material dan yang imaterial. Yang material adalah sesuatu hal yang berbicara tentang materi yang bisa kita lihat, kita sentuh, kita raba. Sementara hal yang imaterial adalah sesuatu yang mungkin abstrak, yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita sentuh mungkin. Tapi kita bisa merasakan itu, kita bisa menikmati itu. Satu contoh, kita memiliki otak. Otak adalah material. Otak adalah materi yang bisa dilihat ketika kepala kita ini mungkin dibelah, maka otak kita akan kelihatan. Tetapi di dalam otak kita memiliki pikiran. Pikiran adalah sesuatu hal yang imaterial, yang tidak bisa kita raba, kita sentuh, dan kita lihat. Tetapi kita bisa melihat pikiran tadi itu melalui apa? Melalui buah-buah pikiran. Melalui sebuah karya.
dari hasil pengolahan pikiran tadi. Tubuh kita ini juga adalah sesuatu hal yang material. Kita memiliki kepala, kita memiliki badan, kita memiliki tangan, kita memiliki kaki. Tetapi jiwa kita ini berbicara tentang yang imaterial. Sesuatu yang tidak bisa disentuh, diraba, dan lain sebagainya. Jantung kita, hati kita ini berbicara tentang hal yang material. Tetapi yang imaterial adalah berbicara tentang perasaan. Ketika saudara sedang jatuh cinta, jantung saudara bisa berdetak dengan kencang. Dak dikduk, ingin mengutarakan cinta tadi. Ketika saudara kecewa, jantung saudara pun akan terpacu dalam kekecewaan tadi. Ketika kita sedang kita sebut suatu hal yang menggembirakan, menyukakan, menakutkan, maka akan ada reaksi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, dia adalah firman. Dia adalah firman. Firman Tuhan katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu kemudian telah menjelma menjadi daging, menjadi tubuh, menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita harus melihat bahwa Yesus waktu itu memiliki hal yang material, yaitu tubuh, tetapi dia juga adalah hakikat, yaitu Sang Firman. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini, penting untuk kita belajar secara benar tentang Allah Tritunggal. Bahwa Allah itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu tidak bisa disimpulkan bahwa kemudian Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus hanya Yesus Kristus saja. Tidak. Karena mereka berbeda dalam segi tugas. Mereka berbeda. Mereka sama-sama adalah Allah. Hakikat mereka adalah Allah. Tetapi ingat, mereka memiliki pekerjaan-pekerjaan yang berbeda-beda. Di dalam hal ini, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah Bapa memiliki perkataan yaitu firman. Firman tadi kemudian menjadi daging dalam rupa Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia. Ketika Yesus Kristus ada di dunia, dia mengajarkan tentang jalan kebenaran itu. Bahwa manusia dengan segala usahanya di bawah dosa tidak akan pernah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan harus mengambil inisiatif. Dia harus datang mengambil rupa sebagai manusia dalam dirinya. Kemudian barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Yesus Kristus menyampaikan berita sukacita itu. Yesus Kristus menyampaikan Injil itu, yaitu kabar gembira bahwa ada pengampunan di dalam dia. Kemudian Yesus Kristus harus menderita. Kalau kita melihat secara trikotomi, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Secara tubuh, Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus kemudian disiksa. Yesus Kristus harus dicambuk. Yesus Kristus harus dipukul. Yesus Kristus bahkan harus disalib. Dia mengalami penyiksaan yang begitu berat. Sehingga ketika dia di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dalam bahasa Aram, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini berbicara tentang hal yang kompleks. Baik di dalam tubuhnya dia sebagai manusia, baik di dalam jiwanya dan rohnya. Bapak Ibu Saudara, secara jiwa Yesus pun tersiksa. Di mana dia dihina, dia dilecehkan, dia ditolak, dia ditinggalkan. Bahkan Yesus dihianati.
Dia mengerti arti pengkhianatan itu. Dia mengerti arti daripada bagaimana dia harus dibully, dilecehkan, dihina, dinistakan. Secara jiwa, secara mental, dia telah dihancurkan. Dan kemudian ketika dia mati, secara roh, firman Tuhan katakan, dia turun ke dunia orang mati. Tetapi di dalam hal ini Yesus perang melawan maut. Sehingga Yesus menang atas maut. Pada hari yang ketiga, kemenangannya atas maut diproklamasikan dengan dia bangkit dari antara orang mati. Disinilah Yesus memberikan kepada saudara dan saya kemenangan secara utuh. Yaitu secara tubuh dia menang atas siksaan badani. Secara jiwa dia telah memberikan kepada saudara dan saya kemenangan atas siksaan kekal. Dan secara roh, Yesus telah memberikan kepada kita semua kemenangan atas siksaan kekal di neraka itu. Secara jiwa tadi, Yesus memberikan kepada kita semua kemenangan atas siksaan batin. Di dalam hal ini Tuhan Yesus bangkit. Untuk apa? Memberikan kita semua pengharapan kekal itu. Bahwa sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah kematian. Dan oleh karena Yesus telah menanggung semua itu. Baik kematian secara tubuh, jiwa, dan roh. Dan Yesus telah bangkit menang atas maut tersebut. Yesus kemudian memberikan pengharapan itu kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk apa? Untuk saudara dan saya memiliki pengharapan bahwa kelak ketika saudara ada bersama dengan Yesus, kita menjadi umat Tuhan. Kita menjadi umat yang telah ditebus oleh darah Yesus. Saudara berpengharapan bahwa tubuh kita memang akan mati. Tetapi Tuhan nanti akan membangkitkan saudara dan saya. Digantikan dengan tubuh kemuliaan. Dan kita akan bersatu dengan Bapa. Karena siapa? Karena Yesus Kristus. Kita mendapatkan pengampunan itu. Kita mendapatkan pemulihan hubungan dengan Bapa. Dosa yang telah membuat kita terpisah jauh dari Tuhan. Disatukan kembali oleh Yesus Kristus. Kebenaran dari perkataan Eli, Eli lama sabachthani. Dalam hal ini, Yesus benar-benar telah menanggung dosa kita. Oleh karena itu, jangan kita menjadi takut oleh segala macam ancaman, tantangan yang saat ini ada di dunia. Jangan kita khawatir tentang apapun juga. Tentang apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Karena percayalah, Yesus telah menanggung semua bagi kita. Dan jangan pernah kita bingung dengan segala keadaan yang tidak menentu. Kita saat ini masih berupaya untuk bisa survive dari pandemi COVID-19. Tetapi berita sudah menyampaikan bahwa nanti konon ada COVID-22. Kita nggak perlu ragu, kita nggak perlu bingung, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Karena Yesus sudah menjamin kehidupan kita semua. Percayalah Tuhan akan menolong kita. Kalaupun kita kena COVID, percayalah Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Kalaupun kita harus mati karena COVID, Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan menjamin keselamatan saudara dan saya. Karena hidup di dalam Kristus, saudara dan saya memiliki jaminan keselamatan yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kebenaran dari perkataan Eli, Eli lama sabachthani. Jika yang pertama tadi Yesus benar-benar telah menanggung dosa kita. Yang kedua yaitu kesulitan kita yang saat ini kita hadapi adalah kesulitan-kesulitan yang biasa. Ingat ketika Yesus Eli, Eli lama sabachthani, dia mengatakan itu. Allah merasa jijik melihat Yesus yang menanggung dosa manusia itu. Karena kenapa? Karena dosa itu tidak bisa berkenan kepada Allah. Tetapi di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara kita perlu perhatikan.
menanggung dosa itu berbeda dengan orang yang berdosa. Yesus menanggung dosa kita tidak berarti Yesus berdosa. Tetapi Yesus dibuat menjadi dosa karena kita. Berdosa adalah dosa yang dibuat secara pribadi. Tetapi menanggung dosa adalah dibuat menjadi berdosa. Orang yang berdosa tidak mungkin dapat menanggung dosa orang lain. Karena dia harus bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri. Hanya orang yang tidak berdosa, di dalam hal ini Yesus Kristus, yang tidak berdosa, yang kemudian dapat menanggung dosa saudara dan saya, sehingga saudara dan saya bisa diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus ditinggalkan Bapaknya supaya saudara dan saya tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Supaya kita mendapatkan keselamatan itu. Supaya saudara dan saya tidak menjadi yatim piatu. Tetapi kita boleh berpengharapan di dalam Allah. Karena oleh Yesus Kristus, saudara dan saya diampuni dosa-dosanya. Sehingga Roh Kudus, Roh Allah, pribadi Allah yang ketiga itu boleh diam di dalam kita. Dia menjadi meterai keselamatan itu bagi kita. Sehingga kita mampu melakukan hal-hal yang benar. Melakukan hal-hal yang baik. Sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Kebenaran dari perkataan Eli, Eli lama sabachthani. Jika yang kedua tadi kesulitan kita adalah kesulitan yang biasa. Karena yang luar biasa, yaitu dosa, telah dikalahkan, telah ditanggung oleh Yesus. Karena itu jangan kita panik, jangan kita hilang harapan, jangan kita menyerah dengan segala tantangan-tantangan yang saat ini saudara dan saya hadapi. Baik itu tantangan ekonomi, tantangan sosial, tantangan politik, tantangan sakit penyakit, dan lain sebagainya. Jangan pernah kita panik. Jangan pernah kita hilang harapan. Karena Yesus telah memberikan kemenangan itu kepada saudara dan saya. Yang ketiga, kebenaran dari perkataan Eli, Eli lama sabachthani. Di mana saudara dan saya mendapatkan tuntutan. Bahwa hidup kita adalah untuk Kristus. Dan kematian kita adalah keuntungan. Oleh karena itu jangan pernah kita takut dengan kematian. Karena kematian kita adalah langkah pertama kita. Untuk kita berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dan tetaplah bersemangat mengisi kehidupan kita. Dengan hal-hal yang positif. Dengan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Dengan hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Karena dengan begitu, saudara dan saya akan menjadi saksi bagi sekeliling kita. Dan saudara dan saya akan menyelamatkan orang lain juga. Karena mereka kita bawa percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Yesus Kristus sudah menebus kita. Yesus Kristus sudah menggantikan kita. Yesus Kristus sudah ditinggalkan Bapa karena dosa-dosa kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena di dalam Yesus Kristus kita telah mendapatkan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dan Roh Kudus, Roh Allah boleh berdiam dalam kehidupan kita. Untuk kita dapat melakukan setiap firman Tuhan. Dengan takut dan gentar. Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena oleh Yesus Kristus kita telah mendapatkan jaminan kekal bersama-sama dengan Bapa. Sehingga ketika Tuhan tidak meninggalkan kita, maka kita akan diberikan kemampuan untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan.
Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di dalam hal ini ada pertanyaan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Allah harus menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia? Itu karena Tuhan mengasihi kita. Mengasihi saudara dan saya. Hanya dengan kasihlah Allah membayar keadilannya. Dalam keadilan Allah, saudara dan saya harus dihukum. Tapi karena kasih Allah, saudara dan saya mendapatkan pengampunan dari hukuman. Melalui apa? Melalui pengorbanannya. Pengorbanan Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri yang telah menjelma menjadi manusia. Apakah surga kosong ketika Yesus menjelma menjadi manusia? Tidak. Kita harus melihat bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Mengapa Allah tidak mengampuni saja? Mengapa dia harus turun menjelma menjadi manusia untuk mengampuni manusia? Karena Allah ingin melihat keberadaan manusia yang mau percaya kepadanya atau tidak. Oleh karena itu saat ini, ketika saudara dan saya mendengar firman Tuhan ini, jika kita belum benar-benar percaya kepada Tuhan, saat ini saudara diberikan kesempatan untuk mengaku dosa-dosa saudara dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang akan membawa kita kembali kepada Bapa. Bagi kita yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita bersama-sama belajar untuk menghargai setiap anugerah Tuhan. Untuk menghargai setiap karunia demi karunia Tuhan yang telah merelakan dirinya untuk menggantikan setiap dosa-dosa kita. Hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan tanda tanya. Tetapi percayalah, segala pertanyaan-pertanyaan itu telah dijawab oleh Tuhan. Dan yang harus kita lakukan adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Oleh Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan percayalah, di tengah kesulitan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan hari ini. Yang menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sudah rela mati bagi kami, menebus segala dosa-dosa kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini kami mau belajar untuk hidup dalam anugerah itu dengan kami menghargai setiap anugerah Tuhan itu. Dengan jalan kami tidak lagi mau khawatir, takut akan hidup kami. Karena Tuhan telah memberikan kehidupan itu kepada kami. Dan kami mau belajar untuk tidak bingung dengan segala sesuatu yang saat ini kami hadapi. Karena kami percaya bahwa Tuhan telah menjamin jiwa kami. Saat ini Tuhan, di tengah kondisi-kondisi dunia yang tidak menentu, mampukan kami untuk tetap berpaut kepada Engkau. Sehingga kami mampu mengandalkan Tuhan dalam setiap tantangan hidup kami. Sehingga kami beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu kepada kami.
Berkati kami semua. Di dalam setiap aktivitas, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kami. Supaya kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap jemaat-Mu. Berkati setiap umat-Mu untuk mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Demi nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan.